wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurdwisa Fitri NIM 192 11190, Adika Sofian NIM 192 11191, Ujang Maulana NIM 192 11194. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perubahan sosial dalam pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dari masyarakat, karena masyarakat sendiri itu adalah makhluk sosial, berbudi dan merasa tidak puas, dan perubahan itu akan terus terjadi. Perubahan sosial adalah suatu kelembagaan dalam masyarakat yang sangat berpengaruh pada sistem sosialnya seperti nilai, sikap-sikap sosial, dan perilaku di antara masyarakat. Kemudian pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu kelembagaan masyarakat yang sangat berpengaruh pada sistem sosialnya seperti nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, Kingsley Davis yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah sebagai wujud perubahan dari sistem dan fungsi masyarakat. Dan yang ketiga ada Samuel Kuning yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah merujuk pada pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan sosial. Ada 4. Yang pertama yaitu setiap masyarakat akan merasakan perubahan sosial baik secara cepat maupun lambat. Yang kedua, setiap perubahan sosial yang dialami dari kelembagaan suatu masyarakat, maka perubahan sosial dari lembaga-lembaga sosial lainnya juga ikut berubah. Yang ketiga, disorganisasi dapat terjadi apabila perubahan sosial dalam masyarakat itu berjalan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial dapat terjadi dalam bidang material dan spiritual, di mana keduanya saling berkaitan. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ujang Maulana, NIM 192111194. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam pendidikan dan juga dampak perubahan sosial dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam pendidikan. Perubahan sosial sendiri, baik budaya maupun sosial pada masyarakat, dapat terjadi jika dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri adalah faktor-faktor perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, baik secara kolektif ataupun individu. Faktor ini terjadi karena 4 sebab. Yang pertama yaitu adanya perubahan penduduk atau populasi. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik di daerah tujuan ataupun daerah yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu adanya penemuan atau inovasi baru. Lahirnya penemuan atau inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti contoh itu penemuan internet yang membuat masyarakat itu lebih mudah untuk mencari informasi. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini diantaranya kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya itu seperti konflik antara penduduk lokal dengan penduduk di luar daerah. Ini bisa menjadi pengaruh untuk masyarakat lokal itu menjadi tertutup. Yang keempat yaitu adanya terjadinya pemberontakan. Pemberontakan dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Biasanya terjadinya pemberontakan ini karena masyarakat itu kurang percaya akan sistem yang ada dalam pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri.
Ada 3 jenis faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan yang terjadi akibat banjir, gempa bumi, atau karena dirusak manusia menjadi salah satu karakter penyebab perubahan sosial. Yang kedua yaitu ada faktor peperangan. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Karena kebijakan-kebijakan dari pihak pemenang akan diterapkan kepada pihak yang kalah. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya atau media massa dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah itu. Karena akan ada asimilasi dan alkulturasi budaya itu sehingga akan terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab terjadinya perubahan di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu faktor urbanisasi dan perkembangan atau pembangunan yang ada di kota-kota. Infrastruktur dan sarana prasarana yang berada di kota lebih maju dan memadai daripada yang ada di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi. Yang kedua yaitu ledakan pertumbuhan penduduk yang besar. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka sistem pendidikan harus diperbaiki dan juga kebijakan-kebijakan itu harus diperbarui. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan yang pesat terhadap teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pada pendidikan agar mampu mempermudah masyarakat menyesuaikan pendidikan yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu pertama, proses belajar mengajar lebih mudah. Yang kedua, fasilitas lebih modern. Yang ketiga, siswa lebih inovatif dan kreatif. Serta perubahan sosial bagi pendidik adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menjadi pribadi yang individualistik. Yang kedua, lunturnya budaya bangsa. Yang ketiga, adanya kemalasan di kalangan pendidik dan siswa karena pesatnya dan mudahnya kemajuan teknologi. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Adika Sofyan Sabilillah dengan NIM 1921191 akan memberi contoh dari tentang yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya, yakni contoh perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada bidang pendidikan, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis online atau jarak jauh, penggunaan e-book untuk menggantikan buku cetak, melaksanakan ujian nasional secara online tidak lagi tertulis. Di sini dapat dijelaskan perubahan dalam bidang pendidikan terjadi dengan sangat signifikan, apalagi di era modernisasi seperti saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat proses pendidikan semakin dinamis, seperti bermunculannya platform belajar online dan e-book lainnya. Saat ini siswa menjadi lebih mudah untuk mencari sumber belajar yang cepat dan dilengkapi animasi yang menarik jika dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang akan datang. Sekian, apabila ada kesalahan dari kelompok kami, saya selaku perwakilan yang terakhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.